Oke, untuk hari ini upacara virtual kita bisa dimulai dengan MC atau moderator Fani Sheila, pembaca undang-undang Anggia, pembaca doa Rian, dan untuk pembina upacara sama Pak Erik. Kita mulai saja. Silahkan untuk Fani kita mulai. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, upacara pengibaran bendera putih secara virtual Senin 2 Agustus 2021, Sekolah SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang segera dimulai. Pengibaran bendera merah putih secara virtual diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Seluruh Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua, hanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diucap ulang oleh peserta upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa,
mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, dan juga salam sehat untuk kita semuanya. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang, yang terhormat rekan-rekan staf pengurus Wakaseka Prodi, yang terhormat pembina OSIS dan rekan-rekan guru SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang, dan yang selalu Bapak banggakan dan Bapak sayangi anak-anakku semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul meskipun bukan berkumpul ya, berjumpa ya secara virtual, meskipun mungkin ya kita masih terbatas jarak dan waktu. Tetapi mudah-mudahan itu tidak mempengaruhi esensi dari silaturahmi kita. Ya, anak-anakku yang Bapak hormati, kita terasa kita sudah 1 tahun ya mengalami kondisi pandemik ini ya, 1 tahun lebih, di mana dengan adanya pandemi COVID-19 ini tidak hanya mempengaruhi aspek ekonomi ya, tapi juga pendidikan juga ikut berpengaruh. Ya, kita yang biasanya bertegur sapa ya, bersenda gurau secara langsung, sekarang harus bertemu secara virtual. Ya, pada awalnya mungkin kita kaget, pada awalnya kita masih menunggu, oh mungkin besok lusa suasana sudah normal, oh mungkin besok lusa kita bisa bertemu lagi. Tapi setelah kita tunggu-tunggu, sudah 1 tahun lebih, ternyata kondisinya masih seperti ini. Ya, tentunya kita sebagai manusia yang berakal ya, yang mempunyai akal, yang berpikiran, kita harus beradaptasi ya, kita harus mensiasati kondisi saat ini. Jangan sampai kita terlena ya, jangan sampai kita menyalahkan keadaan juga. Gara-gara aku COVID jadi we abi diajarna teu benar, gara-gara COVID jadi we abi bodoh datang ngapal. Jangan seperti itu ya. Mau sampai kapan kita menyalahkan keadaan? Ya, justru di sini adalah tantangan kita ya. Bapak Bapak tegaskan ya, ini adalah tantangan kita, bukan tantangan kalian sebagai siswa, bukan tantangan kami saja sebagai guru, dan mungkin bukan tantangan orang tua kalian saja, tetapi adalah semua tantangan bagi kita semuanya. Bagaimana kita bisa survive, bagaimana kita bisa beradaptasi ya dengan kondisi saat ini. Ya, mungkin kalau tidak ada pandemik ini, kita tidak ada teknologi yang virtual secara meeting
ya. Meeting secara virtual, mohon maaf ya. Mungkin kalau misalkan tidak ada pandemik ini, kalian tidak akan ngulik gadget selama ini hanya dipakai kalau untuk WA, nonton YouTube dan sebagainya. Sekarang ternyata setelah dieksplor, gadget itu banyak manfaatnya. Mungkin kalau tidak ada pandemik saat ini, guru-guru, Bapak pribadi mungkin tidak akan mengulik materi pembelajarannya bisa menyenangkan buat kalian semua. Ya, jadi mudah-mudahan kita semua bisa mengambil positifnya dari keadaan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya dari keadaan ini. Toh pada saatnya kita harus bersedia menerima kehadiran COVID di sekitar kita. Ya, COVID bukan berarti tidak ada. Ya, Bapak tegaskan, ya virus corona itu bukan berarti tidak ada. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Ya, bagaimana kita bisa mengatasinya supaya kehidupan kita tetap berjalan normal. Apa ada imbasnya? Betul, ada imbasnya. Tetapi dengan adanya imbas tersebut, mudah-mudahan kita bisa berpikir lebih kreatif lagi, lebih kritis lagi. Ya, lihat yang pelaku usaha di sana. Ketika COVID ini berlomba-lomba belajar bagaimana jualan secara online. Nah, di sini ada tuntutan teknologi juga, gitu ya. Kalau misalkan tidak mengikuti perkembangan zaman, ya kita akan tergerus. Termasuk kita, siswa, ya. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kita harus melek teknologi, melek informasi, harus selalu mengupgrade dan mengupdate skill dan ilmu kita. Bukan kalian saja, tapi Bapak pribadi, guru, Bapak Ibu guru yang lainnya juga seperti itu. Ya. Apalagi ini upacara perdana mungkin ya secara virtual. Seperti yang mudah ya, tetapi groginya ada tetap gitu kan. Karena apa? Karena sudah lama tidak dilakukan. Hal-hal yang biasa tetapi tidak dilakukan akhirnya menjadi terbata-bata lagi. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan kondisi saat ini, dengan kondisi pandemik ini, kita tidak menghilangkan kebiasaan-kebiasaan positif kita. Ya. Dengan kondisi pandemik ini mudah-mudahan kita selalu tetap berpikir positif, berpikir kreatif dan kritis. Ya. Mudah-mudahan suasana ini segera berakhir ya. Tetapi meskipun nanti yang kita harapkan berakhir, mudah-mudahan kita selalu mengupgrade dan mengupdate skill dan ilmu kita, terutama di bidang teknologi dan informasi. Ya, semangat, tetap belajar ya, semangat terus belajarnya, ikutin pengarahan dari Bapak Ibu gurunya, ikutin informasi-informasi dari Bapak Ibu wali kelasnya. Kalaupun ada hal-hal yang misalkan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kalian KBM, silakan kalian berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Bapak Ibu wali kelasnya. Ya, seperti itu. Informasi-informasi terkait KBM tatap muka atau sebagainya, kita juga sambil menunggu informasi dari pemerintah. Nanti kalau sudah ada informasi, nanti akan disampaikan melalui Bapak Ibu wali kelasnya. Itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Tetap semangat ya, dan tetap jaga prokes ya. Salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa Bapak Ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Anugerahilah kepada kami semua rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada Bapak Ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, petunjuk,
serta pelindungan-Mu dalam menuntut ilmu sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniailah kami ilmu yang bermanfaat, lagi berkah, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami bergantung, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa permohonan kami yang lemah ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Pengumuman. Langsung aja, mungkin tidak ada. Untuk besok pembiasaan seperti biasa ya, nanti dikasih tahu jadwal. Upacara selesai, pasukan dibubarkan.